Halo teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga mahasiswa. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi seputar program KKN yang part ke-10. Nah, buat teman-teman nih yang baru join di channel YouTubeku, kebetulan kalau kalian itu mahasiswa dan mau KKN, kalian boleh cek di playlist videoku terkait dengan ide proker KKN mulai dari part 1 sampai yang part ke-9. Di situ ada penjelasan mulai dari awal tahapan apa aja yang harus disiapkan sampai dengan ide-ide proker KKN di berbagai jurusan. Siapa tahu ada jurusan kalian dan kalian tinggal mengembangkan saja dari penjelasan proker KKN yang aku sampaikan. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir untuk klik tombol subscribe-nya lebih dulu. Lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Teman-teman, aku ingin informasikan terlebih dahulu nih. Siapa tahu di sini ada yang baru mampir. Berisik banget sih gitu ya. Iya teman-teman, mohon maaf ya karena aku ini kan di rumah ya. Jadi persis banget di jalan raya besar gitu ya, yang memang lalu lintasnya itu padat gitu. Jadi kalau kalian kedengaran suara kendaraan atau apa ya, mohon dimaklumi gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga tidak mengurangi apapun materi yang aku sampaikan untuk kalian karena intinya itu. Jadi kalau terganggu ya mohon maaf, harap dimaklumi. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi jurusan apa nih Kak yang mau dibahas ide proker KKN-nya? Ada 4 ya, sesuai dengan postingan aku sebelumnya, yaitu untuk jurusan psikologi, lalu kemudian teknik sipil, dan ada juga untuk jurusan arsitektur. Terakhir itu untuk jurusan kesehatan masyarakat. Jadi nanti yang jurusannya ini aku sebut mampir ke sini deh. Semoga nanti ide yang aku sampaikan kalian nanti bisa kembangkan lebih lanjut gitu ya. Jadi nggak harus kalian ikutin apa yang aku sampaikan gitu. Mungkin kalau kalian punya ide lain daripada yang udah aku utarakan ini, dipersilahkan dengan sangat gitu. Gak harus terpaku dengan apa yang aku sampaikan. Karena apa? Kalau kalian nonton videoku di awal, itu di part-part awal aku jelasin untuk melaksanakan KKN kalian itu tahapan sebelum terjun ke lokasi KKN harus melakukan survei dulu, observasi, pengamatan, butuhnya apa sih gitu ya masyarakat sesuai dengan jurusan kalian nantinya. Jadi perlu itu gitu. Dan jangan ini langsung kalian oh ya udah bener nih di channel YouTube-nya Rani bilang idenya ini aja. Belum tentu sesuai, belum tentu itu pas dengan yang dibutuhkan masyarakat di lokasi KKN. Jadi kalian harus melakukan pengamatan lebih lanjut. Pengamatan lebih dulu gitu. Gak bisa apa yang aku sampaikan dijadikan pakem atau pedoman untuk kalian melaksanakan proker gitu ya. Pertama untuk kalian yang mengambil jurusan psikologi. Mohon maaf kalau salah, tapi secara garis besar yang aku ketahui kalau psikologi itu kan banyak cabang keilmuannya juga ya. Dan secara garis besar atau secara umum psikologi itu pasti sangat berkaitan dengan yang namanya pola perilaku, melihat pola perilaku, cara bertingkah laku seseorang gitu ya, sikap gitu. Tetapi memang banyak sekali jenisnya, kayak temanku dulu waktu kuliah ada psikologinya psikologi industri gitu kan ya. Teman-teman psikologi ada nggak yang ngambil jurusan itu cabangnya lagi. Nah, kalau untuk proker KKN kita pasti ngambilnya yang umum-umum aja gitu ya. Kalian harus kenali sasaran kalian itu mau ke siapa. Di sini aku ada sedikit memberikan ide proker nih untuk teman-teman yang jurusannya psikologi. Barangkali jika sasarannya itu adalah untuk anak sekolah, kemudian untuk orang tuanya, kalian bisa saja melakukan yang namanya bimbingan ataupun konseling gitu ya. Misalnya konseling terkait dengan pola belajar si anak gitu ya, atau permasalahan lah. Melakukan konseling terhadap anak-anak yang memiliki masalah, entah masalah di dalam keluarganya akibat mungkin misalnya orang tuanya broken home atau apa. Kalian bisa melakukan bimbingan kepada mereka gitu ya, agar misalnya tidak mengganggu pola belajar itu gimana. Nah, itu sasarannya. Dan kepada orang tua,
secara garis besar masyarakatnya, kalian bisa juga memberikan edukasi konseling gitu ya, terkait bagaimana sih harusnya pola asuh orang tua, baik itu terhadap kesehatan maupun pendidikan anak-anaknya. Nah, itu sangat penting sekali. Teman-teman yang ngambil jurusan psikologi bisa coba untuk ide proker KKN ini. Bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Entah caranya mau dengan cara pendekatan gitu ya, kalian untuk yang anak sekolah datang ke sekolah, atau misalnya mengadakan nih, kalau yang untuk orang tua atau masyarakatnya, kalian bisa aja mengadakan semacam kayak penyuluhan atau sosialisasi, bekerja sama lah dengan misalnya sekolah atau kecamatan, kelurahan, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang mengambil jurusan kesehatan masyarakat, nah ini pasti dari namanya saja berarti ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat umum gitu ya di bidang kesehatan. Apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya nih, kalian ikut serta dalam kegiatan posyandu, entah itu diselenggarakannya di puskesmas atau di manalah gitu ya. Kalian ikut serta dalam kegiatan tersebut, atau yang juga bagus adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat, misalnya cek tensi gitu ya, atau cek kolesterol gitu, jika memang kalian memiliki alatnya. Kalau enggak, kalian bisa kerjasama ya dengan instansi kesehatan. Lalu kemudian sosialisasi terkait dengan MCK yang baik dan sehat itu harusnya seperti apa. Nah, kalian bisa mengedukasi masyarakat. Dan yang juga lebih penting, karena kalian berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tentu saja kalian juga perlu mengedukasi tentang pola hidup bersih dan sehat itu seperti apa, lingkungan yang sehat itu tolak ukurnya seperti apa. Kalian harus edukasi masyarakat. Selain itu, kehidupan yang sekarang ini dalam masa masih pandemi ya, virus ada yang namanya COVID, Omikron segala macam, kalian juga perlu edukasi. Tetap coba gaungkan pakai masker itu, jangan berhenti gitu ya, tetap harus, meskipun sekarang sudah mulai tidak seketat dulu ke prokesnya, tapi tidak berarti itu dihentikan. Nah, itu juga perlu nih buat teman-teman yang mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Buat teman-teman mahasiswa yang mengambil jurusan arsitektur, mungkin kebingungan nih, apa yang mau aku jelasin sih, nanti program apa ya kira-kira gitu ya. Mungkin kalian bisa coba sasarannya ke anak-anak sekolah pun itu juga bisa loh. Kalian bisa mencoba untuk dengan cara yang tentunya menarik ya, mengasah kemampuan motorik ya, psikomotoriknya mereka gitu. Mungkin kalian bisa mengajarkan mereka cara membuat gambar sketsa, kan mereka menggambar gitu ya. Kumpulin aja tuh siapa yang anak-anak sekolah yang hobinya menggambar atau apa, kalian bisa coba mengajari mereka. Atau mungkin misalnya juga anak sekolah tuh, kalau misal pelajaran matematika kan ada ya, mencoba menggambar bangun ruang atau bikin bangun ruang tuh seperti apa, kubus segala macam. Kalian juga bisa tuh ajarkan mereka itu. Atau mungkin bisa juga kalau untuk masyarakat yang jurusan arsitektur, mencoba untuk mendemonstrasikan atau mencoba mempraktekkan lah perancangan gambar bangunan. Entah itu misalnya kalau lokasinya itu belum ada gapura, kalian rancang gambar bangunan untuk gapura tuh seperti apa, nanti kan tinggal dibangun oleh masyarakatnya gitu, desain lah gitu ya. Atau misalnya musola atau masjid perlu dibangun gitu ya, kalian coba bikin gambar sketsanya atau segala macam, disesuaikan ya dengan kebutuhan masyarakat setelah kalian observasi sebelumnya. Jadi hal-hal yang seperti itulah kira-kira. Kan arsitektur biasanya lebih ke desain ya, desain bangunan, infrastruktur kayak gitu kan, gambar sketsa dibikin. Nah gitu, dari anak-anak juga bisa seperti itu, saran saya gitu ya, dengan cara yang have fun. Menggambar yuk, menggambar, ajak menggambar. Kalian bisanya apa, gambar, ajarkan mereka seperti itu.
Nah, untuk yang terakhir juga ada untuk teknik sipil. Saya ketika membaca arsitektur sama teknik sipil tuh kok kayak hampir-hampir mirip ya kayak gitu. Cuman bedanya kayaknya arsitektur tuh lebih ke teknik apa, dia menggambarkan desain di atas kertas gitu ya. Kalau teknik sipilnya kayak praktek di lapangannya gitu kan. Nah, kalau yang untuk teknik sipil mungkin ini bisa ada korelasinya dengan yang arsitektur gitu ya. Barangkali ide prokernya bisa untuk mendemonstrasikan tuh apa ya, apa ya namanya, tutorialkan gitu ya, terkait dengan pembuatan denah desa misalnya kalau desanya belum ada. Terus infrastruktur pembangunan yang baik itu seperti apa, itu bisa diseminarkan atau disosialisasikan. Mungkin juga bisa nih kalau misalnya di suatu lokasi KKN itu saluran drainasenya itu dilihat kok kurang baik, kurang bagus, ada apa namanya, ada terhambat gitu ya, sehingga tidak berfungsi dengan baik saluran drainasenya. Nah, kalian bisa nih bekerja sama dengan masyarakat untuk pemeliharaan sistem drainase seperti apa. Entah ternyata di drainasenya tersumbat atau apa, kalian idekan sama masyarakat bergerak untuk lakukan pemeliharaan, bersihkan gitu. Nah, itu tadi ya model beberapa proker KKN di 4 jurusan yang aku sebutkan. Semoga ini bisa kalian kembangkan lebih lanjut. Kalau nggak mau ngikutin ide yang dari aku sampaikan ini juga nggak masalah. Kalian punya ide lain gitu ya, silahkan banget, karena apa yang aku sampaikan ini baru sedikit secuilnya aja nih teman-teman mahasiswa gitu. Semoga bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.